Assalamualaikum, balik lagi di Bars Brand. Kali ini pembahasan perawatan, tips and trick, dan mental juara yang bakal gua rangkum jadi satu. Inilah Roar, Rise of Roster. Let's go. Together, share our journeys at Bars Bar. Sekarang gue mau bahas tentang ayam speed ya, atau yang bisa disebut juga cakut dalam dunia perayaman. Nah, di sini gue bakal bahas ciri-cirinya biar lu nggak salah pilih ayam. Oke, langsung masuk ke pembahasan ya. Oke, yang pertama ya, gue mau bahas tentang dari atas dulu ya. Di sini kita bakal bahas dari paruh dulu. Nah, paruh yang speednya cepat itu biasanya memiliki paruh yang lurus ya, dia hampir sejajar dengan mata ya, dan dia tuh nggak melengkung gitu. Nah, kalau yang melengkung itu kebanyakan biasanya ayam ayam pukul, soalnya ayam pukul yang speednya kurang cakut ya, kalau di daerah saya tuh sebutnya kurang cakut. Oke, yang kedua ya, yang kedua itu dari sorot mata ya. Sorot mata itu yang ayam speed biasanya memiliki mata yang lebih belok ya, lebih kayak tajam keluar gitu. Nah, ini bisa lu lihat langsung contohnya seperti ini ya, cuman ini enggak terlalu belok dari ayam-ayam saya yang lain, jadi agak keluar. Mungkin zaman dulu ayam kayak gini ada mitosnya gampang kena jalu atau kena pukul, jadi dia kena pecong gitu jadinya. Cuman kalau menurut saya zaman sekarang nggak pakai kayak gitu ya, soalnya banyak ayam-ayam yang belum malah jarang kena dia matanya. Contohnya ya seperti ini ya. Yang ketiga ya, yang ketiga kita bahas ke bawah. Nah, kita bahas leher ya. Leher itu kita cari yang lentur bro, yang nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek lah menurut. Yang penting dia tuh lebih lentur. Kenapa? Soalnya ayam, kalau yang ayam pukulnya lambat itu biasanya ayamnya lehernya agak agak kencang-kencang ya. Nah, kenapa kita cari yang lentur? Di ayam tuh, kalau ayam speed biasanya lehernya itu lentur biar dia tuh bisa mukul dari berbagai arah atau sudut gitu ya. Dia memudahkan dia melancarkan pukulan atau serangan. Oke, yang keempat ya bro. Yang keempat kita dari tadi dari leher, sekarang ke sayap ya. Nah, sayap tuh carinya yang panjang ya bro. Yang panjang biasanya sih segini ya, udah cukup panjang lah. Tapi ada juga yang lebih panjang lagi. Dan si sayap tuh lebar, kokoh. Ini ya. Nah, dapat cari yang panjang. Nah, yang panjang itu salah satu ciri ayam speednya cepat juga ya. Soalnya dia tuh sayap ini buat menopang speednya, naik turunnya ayam dan pukulannya tuh cepat. Biasanya sayapnya harus harus panjang ya. Nah, ini ada contohnya termasuk cukup panjang ya buat ayam. Oke, lanjut ke bawah lagi ya, kita lihat dari kaki. Nah, dari kaki itu kita cari yang proporsional ya, nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek. Kita lihat dari jari kakinya, itu biasanya ayam yang speednya cepat itu jari kakinya tuh lencir-lencir ya, panjang-panjang gitu. Nah, kita naik lagi ke paha. Paha tuh tipis ya, ramping gitu. Itu menandakan ayam ini ayam speednya cepat ya, speed pukulnya cepat, nggak ngandelin power. Biasanya kalau kalau power dia pahanya lebih besar, lebih berotot, itu biasanya ayam power. Kalau ayam speed itu biasanya dia pahanya lebih ramping. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir itu caranya kita lihat silatnya gimana gitu. Kalau misalkan kita kasih lawan bangkokan atau yang punya kurang gitu ya, lebih mudahnya lu bisa abarin sama bangkokan yang biasa gitu. Kalau ayam lu ibaratnya mukulnya 3, 4 atau 5 kali, musuh cuma lawan 1 kali, itu udah termasuk cukup ayam speed ya.
Nah, kenapa segitu udah cukup ayam speed? Soalnya kalau ayam bangkokan kan biasanya lebih lama gitu ya. Walaupun bangkok juga ada yang speednya cepet, seperti Pama, Pavo, Mangon gitu. Cuman kalau kita kasih lawan yang biasa, otomatis ayam lu kalau lawan ayam biasa harus bisa lebih ngunggulin. Ditambah lagi lu cari ayam speed harus cari yang nyusu biasa, dan ayam lu bisa lebih banyak pukulannya dari ayam untulan yang lu kasih. Terima kasih buat semuanya. Mungkin itu segitu aja tips dari gua dan informasi yang bisa gua sampaikan ya. Disclaimer buat teman-teman semua yang kalau misalkan ada tips gua yang kurang atau salah-salah kata bisa masukannya di bawah kolom komentar ya. Karena gua di sini juga masih belajar, butuh koreksi dari teman-teman semua. Tolong mohon mohon maaf lah ya kalau misalkan ada kata-kata kayak gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.